Informasi penuh warna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Anissa Rahayu. Dalam rangka mengantisipasi penyebaran pandemi COVID-19, pelaksanaan Sekolah Kader Pengawas Partisipatif atau SKPP dilakukan secara daring. Pandemi COVID-19 yang mengharuskan penerapan pembatasan sosial serta jaga jarak tidak membuat Bawaslu RI berhenti melakukan upaya pendidikan pemilih dan pencegahan pelanggaran pada pemilu dan pilkada mendatang. Namun mengingat di tengah pandemi COVID-19, Bawaslu menggelar Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif atau SKPP secara daring. Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif atau SKPP dirancang sebagai bagian kegiatan Bawaslu untuk meningkatkan partisipatif masyarakat di dalam mengawal demokrasi Indonesia. Program ini dilaksanakan pada pertengahan April 2020, diisi dengan pengetahuan terkait seluk-beluk pemilu dan pemilihan. Tidak hanya pada masa pandemi COVID-19, Bawaslu merencanakan SKPP daring menjadi program yang terlaksana secara berkesinambungan. Dalam jangka panjang, semangat pengawasan partisipatif menjadi semangat yang dimiliki seluruh masyarakat. Peserta SKPP daring nantinya akan menjadi perpanjangan tangan Bawaslu dalam menggerakkan masyarakat untuk melakukan pengawasan partisipatif. SKPP ini diikuti secara bertahap. Tahap pertama, pembelajaran visual dengan berjumlah 693 peserta. Tahap kedua, diskusi daring dengan jumlah 537 peserta. Serta tahap ketiga merupakan ujian daring. Berikut cuplikan wawancara tim Zero TV bersama Bawaslu Aceh. Harapan kami kepada peserta Sekolah Kader Pengawas Partisipatif melalui media dalam jaringan atau yang lebih disebut dengan SKPP daring ini untuk tetap fokus, semangat, dan jangan sia-siakan waktu sahabat-sahabat Bawaslu untuk mengikuti segala proses tahapan dari Sekolah Kader Pengawas Partisipatif ini. Meskipun di tengah pandemi COVID-19 ini, kerja-kerja pengawas partisipatif tentu tidak akan terhenti. Begitu juga dengan kami sebagai pengawas pemilu. Kami tetap mengawasi dimanapun kami berada dalam ranahnya sebagai penyelenggara pengawas pemilu. Untuk itu kami berharap kepada seluruh sahabat Bawaslu peserta SKPP daring, jangan lupa awasi setiap proses pemilu maupun pilkada yang berlangsung. Salam awas, bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu. Nah, kita harapkan dengan kegiatan SKPP daring ini ke depan itu pertama muncullah tumbuh kesadaran bagi kelompok masyarakat betapa penting dan strategisnya peran pengawas pemilu dan peran masyarakat yang terlibat dalam mengawasi proses demokrasi. Nah, kegiatan SKPP daring ini bagian dari strategi besar Bawaslu melibatkan masyarakat untuk semakin peduli dan semakin banyak terlibat dalam kegiatan dan program pengawas pemilu. Nah, adik-adik yang telah mengikuti SKPP daring ini bisa terlibat dalam program-program pengawas pemilu, juga bisa terlibat menjadi penyelenggara pemilu, baik sebagai anggota KIP atau sebagai penyelenggara di tingkat kecamatan atau kampung, juga bisa menjadi pengawas pemilu. Selamat kepada peserta SKPP daring yang telah dinyatakan lewat untuk tahap yang kedua, yaitu mengikuti forum diskusi juga melalui daring, yang nantinya dari forum diskusi ini juga akan dilakukan penjaringan untuk tahap akhir yang akan dinyatakan lulus, dan insya Allah ke depan mungkin akan bisa dilibatkan ke dalam program-program Bawaslu khususnya dalam hal pengawasan partisipatif pada masyarakat. Dan supaya masyarakat juga sadar ya pentingnya pemilu, pentingnya memilih pemimpin ataupun elit-elit yang berkualitas, dan pentingnya pengawasan baik itu di pemilu maupun di pilkada. Nah, inilah yang menjadi harapan utama kami bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu.
harapan kami untuk peserta sekolah kader pengawasan yang digagas oleh Bawaslu, khususnya untuk Provinsi Aceh adalah kami menginginkan agar alumni SKPP Daring ini mampu nanti menggerakkan masyarakat untuk melakukan pengawasan yang partisipatif. Karena memang sesuai dengan tagline Bawaslu, yaitu bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu. Nah, dengan hadirnya sekolah ini, kami mendidik sekitar 693 peserta yang sudah mendaftarkan diri di Provinsi Aceh dan yang dinyatakan lulus mengikuti proses diskusi itu ada sekitar 574 orang. Itu untuk Provinsi Aceh yang terbagi di 23 kabupaten kota. Sementara untuk Indonesia itu puluhan ribu jumlahnya. Dalam tatanan budaya politik Indonesia, kita mengenal ada 3 tahapan ataupun 3 kondisi. Yang pertama disebut tipe parokial, di mana pada struktur masyarakat tersebut, masyarakat tidak mau tahu dan tidak peduli sama sekali terhadap perkembangan yang terjadi. Kemudian pada tahap yang kedua itu disebut tipe apatis, di mana kondisi masyarakat mengetahui apa yang terjadi, namun tidak mau tahu dan tidak mau terlibat untuk perbaikan sistem di sekitarnya. Dan yang tipe ketiga, di mana di situ disebutkan sebagai tipe partisipan, bahwa masyarakat sudah mengetahui, mau berperan aktif dan memperbaiki dengan usaha-usaha semaksimal mungkin kepada keadaan yang lebih baik lagi. Untuk itu, kami berharap dan kami mengharapkan keseluruhan kepada sahabat Bawaslu, di mana kita akan menempatkan diri kita. We challenge you all untuk memperlihatkan dan mengupayakan demokrasi Indonesia yang lebih baik. Meski dilakukan secara daring, komunikasi program ini tidak hanya satu arah. SKPP Daring juga membuka ruang diskusi yang memungkinkan masyarakat menggali lebih dalam pengetahuan mengenai pemilu, pilkada, dan pengawasannya. Bahkan, di akhir masa pembelajaran, peserta akan menjalani evaluasi yang juga dilakukan secara daring. Dari Banda Aceh, Tim Liputan Zero TV melaporkan. Sekian untuk laporan ini, terima kasih atas perhatian Anda. Saya Anissa Rahayu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Informasi penuh warna.